Kami tahu pemerintah sedang menyelidiki para ilmuwan dan pekerja laboratorium yang telah meninggal atau menghilang. Kami tahu FBI terlibat. Kami tahu Gedung Putih sekarang juga sedang menyelidiki hal ini. Tapi sekarang, salah satu dari mereka dilaporkan baru saja ditemukan. Namanya Melissa Casillas. Dia bekerja di Los Alamos. Dan di mana dia dilaporkan ditemukan, serta apa yang tampak dia ditemukan bersamanya akan menimbulkan jauh lebih banyak pertanyaan. Tapi sekarang kita akan mencoba memisahkan fakta dari fiksi. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Tahukah Anda, saat kami menulis episode ini, saya melihat tanggalnya dan saya berpikir, wow, hari ayah sudah dekat. Saya tidak percaya. Sekarang jika Anda sedang mencari hadiah yang sempurna untuk semua ayah di luar sana, kenalkan Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Ini adalah rahasia memasak setingkat restoran tanpa stres. Jadi, apakah Anda seorang ahli panggang berpengalaman atau hanya ingin memanggang stik musim panas ini? Termometer pintar ini benar-benar mengubah segalanya. Kenapa? Tidak ada lagi daging yang terlalu matang. Tidak ada lagi tebak-tebakan, sepertinya ini sudah matang. Tidak, Chef IQ memberitahu Anda dengan tepat kapan daging Anda sudah siap di setiap tahapnya. Anda hanya perlu memasukkan probe nirkabel ini, memilih preferensi Anda, lalu Anda bisa bersantai sambil menunggu notifikasi dari aplikasi tanpa harus terus-menerus mengawasi panggangan. Alat ini juga bisa digunakan dengan oven, smoker, kompor, air fryer, dan untuk semua jenis protein, mulai dari prime rib, sayap ayam, hingga salmon. Serius, di Hari Ayah kali ini, saatnya meningkatkan kualitas, tanpa bermaksud membuat permainan kata, dan memasak dengan percaya diri. Gunakan kode Sidebar untuk diskon 40% di seluruh situs di chefik.com. Ada perkembangan besar yang harus kita bicarakan. Ngomong-ngomong, saya harus bilang, saya baru saja kembali dari CrimeCon di Las Vegas. Kalian memang yang terbaik. Kalian memang yang terbaik. Terima kasih banyak atas kata-kata baik kalian dan karena sudah mengikuti kami di Sidebar. Kalian terlibat dalam cerita-cerita ini. Kalian menghargai apa yang kami lakukan. Dan ini adalah salah satunya. Ini adalah salah satu cerita yang saat saya berbicara dengan kalian di luar sana, kalian ingin tahu lebih banyak tentangnya. Mari kita bicarakan. Oke, kasus ini. Ada seorang pendaki yang berjalan melewati hutan nasional Carson. Tidak ada yang aneh. Lalu mereka menemukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Sisa-sisa manusia. Dan di samping sisa-sisa manusia itu ada sebuah pistol. Dalam beberapa hari, sisa-sisa tersebut diidentifikasi sebagai seseorang yang pernah kita bicarakan sebelumnya di Sidebar, Melissa Casillas, seorang asisten administrasi di Laboratorium Nasional Los Alamos yang telah hilang hampir 1 tahun. Dan hilangnya dia pada bulan Juni 2025 memang sudah aneh sejak awal kan? Ponselnya, dia punya lebih dari 1, ditinggalkan di rumah. Salah satunya sudah diriset ke pengaturan pabrik. Tasnya, kuncinya, semuanya masih ada di sana. Dia terakhir terlihat berjalan di sepanjang jalan raya, lalu tidak ada kabar sampai ditemukan ini. Dan penemuan ini pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana dia bisa berakhir 6 mil dari rumahnya di sebuah hutan nasional? Kenapa ada pistol ditemukan bersama jenazahnya? Dan kenapa, menurut keluarganya, dia ditemukan di area yang sebenarnya sudah pernah dicari? Melissa Casillas bukan seorang jenderal. Dia juga bukan ilmuwan rokep, tapi dia bekerja di sebuah laboratorium yang menangani beberapa rahasia nuklir paling sensitif. Dan kasusnya menjadi bagian dari cerita yang jauh lebih besar yang menarik perhatian FBI, Gedung Putih, dan Komite Pengawasan DPR Amerika Serikat. Kamu tahu kita sudah mengikuti cerita ini sejak awal kan? Ilmuwan yang hilang, jenderal pensiunan yang lenyap, teori-teori yang beredar di luar sana. Tapi kalau kamu kembali ke Melissa dan apa yang perkembangan ini sampaikan kepada kita, karena menurut Kepolisian Negara Bagian New Mexico, pada tanggal 26 Juni 2025, dia tidak masuk kerja di Laboratorium Nasional Los Alamos. Malam itu dia juga tidak pulang ke rumah. Suaminya, Mark, yang juga bekerja di laboratorium, menurut NBC News, mengatakan kepada para penyelidik bahwa dia mengantarnya ke laboratorium pagi itu dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke lokasi lain di dalam laboratorium untuk menyelesaikan tugas pekerjaan. Tapi dia mengatakan istrinya tidak pernah kembali. Keluarganya datang ke rumah. Mereka menemukan barang-barangnya, tas, kunci, identitas, ponsel, semuanya tertinggal. Sekali lagi, salah satu ponsel itu sudah diriset pabrik, benar-benar bersih. Pada sore yang sama, seorang kenalan keluarga melihat Melissa berjalan ke arah timur di Jalan Negara 518, sebuah jalan raya yang melintasi pegunungan di timur Laut Taos. Ini adalah penampakan terakhir dirinya yang terkonfirmasi. Ternyata ada rekaman kamera pengawas tentang hal ini. Polisi negara bagian meluncurkan penyelidikan. Mereka tidak menutup kemungkinan adanya tindakan kriminal, tetapi seorang juru bicara mengatakan bisa saja dia menghilang secara sukarela. Dan hampir setahun berlalu dan tidak ada kabar apapun. Lalu kita sampai pada tanggal 28 Mei tahun ini.
Seorang pendaki dilaporkan menemukan sisa-sisa manusia di daerah McGavie Ridge di hutan nasional Carson. Itu sekitar 6 mil dari rumah Melissa, dan sebuah pistol ditemukan di samping sisa-sisa tersebut. Kantor pemeriksa medis memastikan bahwa jenazah tersebut adalah Melissa Casillas. Dan omong-omong, saya akan menghadirkan Ashton Peck sebentar lagi untuk memahami bagaimana mereka bisa memastikan bahwa ini memang Melissa serta penyebab dan cara kematiannya. Saya punya banyak pertanyaan. Tapi keluarganya merilis pernyataan secara online dan di dalamnya ada beberapa informasi yang mungkin penting untuk dibicarakan. Saya sudah menyebutkan ini sebelumnya karena di situ tertulis, kutip, kami mengonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan di Rio Chiquito adalah Melissa. Akan ada informasi lebih lanjut. Tapi yang bisa kami sampaikan sekarang adalah dia ditemukan di area yang sebelumnya sudah dicari. Ini memang berat untuk diproses. Kami sangat berduka dan kami benar-benar berniat untuk terus mencari jawaban demi keadilan. Ditemukan di area yang sebelumnya sudah dicari. Maksud saya, mereka bilang tim pencari awal sudah memeriksa tempat itu. Mereka tidak menemukan apa-apa. Dan kemudian, hampir setahun kemudian, seorang pendaki secara tidak sengaja menemukan sisa-sisa jasadnya di area yang sama. Ada sebuah pistol. Jadi entah pencarian itu melewatkannya atau mungkin dia memang belum ada di sana. Dan itu yang ingin saya telusuri. Polisi negara bagian New Mexico, mereka belum menjelaskan apa yang terjadi di sini. Kantor pemeriksa medis belum merilis penyebab atau cara kematian. Penyelidikannya masih berlangsung. Saya ingin membicarakannya. Oke, jadi saya ingin menghadirkan seseorang yang akan membimbing kita memahami hal ini. Apa yang terjadi di balik layar dan apa yang bisa kita harapkan selanjutnya. Seseorang yang baru saja saya temui langsung di CrimeCon di Las Vegas. Sekarang saya kembali ke, kamu tahu, versi dia di kotak layar. Detektif swasta Ashton Peck. Ashton, senang bertemu denganmu dan sangat menyenangkan bisa bertemu langsung denganmu. Ya, Jesse, sangat menyenangkan bisa bertemu dengan kalian dan semua orang di Law and Crime. Saya sangat menghargai semua dukungan itu. Tentu. Baiklah, mari kita bahas ini. Pertama-tama, menurutmu bagaimana mereka mengidentifikasi dia? Ingat, ini adalah kantor penyelidik medis yang mengkonfirmasi bahwa ini adalah Casillas. Bagaimana mereka tahu ini adalah Melissa? Ya, saya berani menduga mereka bisa mendapatkan semacam DNA. Dan juga ada rekam gigi yang sering digunakan. Saya tahu ada senjata api yang ditemukan di dekat tubuhnya. Itu adalah catatan lain yang bisa digunakan untuk mencocokkan atau setidaknya mencoba mengidentifikasi tubuhnya. Jika tidak, dan kita akan membahas ini lebih lanjut, saya tidak tahu kondisi tubuhnya. Saya tidak tahu tingkat dekomposisinya jika memang ada. Apakah ada cara, alat, atau teknik yang bisa mereka lakukan jika mereka hanya bisa mengidentifikasi dia secara visual? Kamu tahu, teknologi itu terus berkembang. Ketika berbicara tentang kamu tahu, teknologi untuk keperluan pembuktian dan di tempat kejadian perkara. Saya bisa bilang kalau tubuhmu berada di gurun tinggi New Mexico untuk waktu singkat saja, mungkin tidak ada yang tersisa selain sisa-sisa tulang. Tapi hal-hal yang tidak terurai secepat bagian biologis dari tubuh kita, seperti dompet, pakaian, mungkin kartu identitas di saku. Saya rasa saya pernah membaca di suatu tempat bahwa dia sebenarnya meninggalkan banyak barang di rumah. Ya. Tapi soal pakaian, kamu tahu, kamu tidak akan, maksudku, dia terlihat berlari di jalan raya. Kamu tidak akan melakukan itu tanpa pakaian. Dia punya catatan gigi. Betul, catatan gigi. Dan itu benar, kamu bisa mendapatkan itu kembali dengan cepat. Saya tidak yakin seberapa cepat mereka bisa mendapatkannya kembali, tapi itu pasti sesuatu yang bisa mereka gunakan. Mereka mungkin, kamu tahu, saya selalu bilang kita suka mencapai 100% saat kita di penegakan hukum. Waktu saya bekerja sebagai penyidik, sebagai polisi, kadang-kadang kita bisa mencapai sekitar 95% dengan cukup cepat, dan butuh beberapa hari atau minggu lagi untuk mencapai angka 100% dalam sebuah penyelidikan atau identifikasi jenazah. Saat kita membicarakan ini, sekarang tugas dokter forensik untuk menentukan penyebab dan cara kematian. Saya membayangkan ini akan rumit. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Kalau kamu membicarakan tentang pistol itu, kamu hanya berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Tapi di saat yang sama, kalau kita membicarakan tingkat dekomposisi atau kondisi jenazahnya, apa yang seharusnya kita pikirkan terkait penyebab dan cara kematian, serta bagaimana mereka bisa menentukannya. Iya, hanya dari membaca semuanya dan berdasarkan pelatihan serta pengalaman saya punya firasat buruk bahwa wanita muda ini memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi menurut saya pada akhirnya, kalau memang itu yang terjadi, mereka akan bisa membuktikannya dengan cukup cepat karena buktinya akan ada di sana. Luka tembak, Anda tahu, luka-luka itu tidak akan hilang seiring waktu.
jika sisa-sisa kerangka masih utuh. Jadi mari kita fokus pada itu, pistol. Pistol yang katanya ditemukan di samping jenazahnya. Polisi negara bagian mengonfirmasi bahwa pistol itu ada di sana. Mereka tidak mengatakan itu milik siapa. Mereka belum secara resmi mengatakan bahwa itu terkait dengan kematiannya, tapi mereka memang membuat pernyataan itu. Apa arti hal itu bagi Anda sebagai seorang penyelidik? Itu memberitahu saya bahwa kemungkinan besar dia menggunakan senjata api itu sebagai alat untuk, Anda tahu, mengakhiri hidupnya sendiri. Begini, saya akan langsung ke pertanyaan besar. Saya akan langsung ke sana sekarang. Ini adalah hal terpenting. Bagaimana dia tidak ditemukan lebih awal? Maksud saya, keluarganya mengatakan dia ditemukan di area yang sudah pernah dicari. Ini Anda tahu, mungkin Anda mengenal medan ini. Anda bisa memberitahu kami lebih banyak tentang itu. Tapi hanya untuk memberitahu semua orang, untuk memberi gambaran kepada semua orang, saya baru saja membaca ini dari People Magazine. Ini adalah pencarian besar-besaran. Ada ratusan relawan, ada pihak berwenang, ada anggota keluarga. Mereka semua mencari dia. Ada kampanye di media sosial untuk mencoba menemukannya. Ada halaman GoFundMe yang dibuat untuk mengumpulkan dana di sini. Bagaimana mungkin dia tidak ditemukan lebih awal? Ya, kalau Anda berurusan dengan tempat seperti New Mexico, daerah high desert, pedesaan yang sangat luas, Anda tahu ratusan ribu ekar tanah yang belum dikembangkan. Memang tidak mudah, Anda tahu. Sangat sulit untuk, Anda tahu, mengatakan dengan kepastian 100% bahwa pencariannya sudah. Anda tahu, Anda bisa melakukan pencarian secara menyeluruh dan tetap saja melewatkan, Anda tahu, sesuatu yang bagaikan jarum dalam tumpukan jerami. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah, jika wanita muda ini sayangnya memilih untuk mengakhiri hidupnya di satu lokasi, hewan-hewan, koyote, singa gunung, semacam sistem pembersih di hutan dan gurun kita, Anda tahu. Anda tahu, itu bisa saja mengubah lokasi tubuhnya. Saya sedang mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Anda tahu, tanpa terdengar terlalu, Anda tahu, kasar tentang hal itu. Tapi faktanya, alam tidak peduli dengan kita sebagai spesies. Jika kita pergi ke gurun dan kita tidak memiliki tempat berlindung yang tepat, serta senjata yang tepat untuk melindungi diri, dan jika kita jatuh di sana, entah terluka atau cedera, alam sudah memiliki sistem untuk, Anda tahu, membersihkannya, bisa dibilang seperti itu. Jadi, memang bisa saja seperti itu sebenarnya. Itu benar, 100%. Maksud saya, itu bisa saja situasinya. Saya harus menanggapinya. Teori lainnya, kan? Jadi teori lainnya adalah, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa dia terhubung dengan cerita yang lebih besar. Ada orang-orang di luar sana yang akan berkata, kamu tahu, tiba-tiba tubuhnya ditemukan, pistol diletakkan di sana. Bisakah para penyelidik menentukan apakah tubuhnya dipindahkan ke area tertentu itu bukan oleh satwa liar, tapi oleh manusia? Apa saja tanda-tanda yang bisa menunjukkan kemungkinan itu dan bahwa TKP telah direkayasa? Saya tidak mengatakan itu yang terjadi, saya ingin memperjelas. Saya tidak mengatakan itu yang terjadi, tapi saya tahu kemana pikiran orang-orang akan mengarah soal ini. Dan karena ada banyak spekulasi, ada banyak kebingungan tentang dirinya dan hubungannya dengan semua hal lainnya. Jadi, Anda jelaskan saja pada saya. Tentu. Sekali lagi, Jesse, itu pertanyaan yang bagus, dan kita harus membahasnya. Itu adalah masalah besar yang tidak bisa diabaikan. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu dianggap sebagai konspirasi. Tanggapan saya terhadap itu adalah memang ada konspirasi yang benar-benar terjadi. Tapi ketika segala sesuatu dianggap sebagai konspirasi, maka sebenarnya tidak ada yang benar-benar bisa disebut konspirasi. Ya, para penyelidik, penegak hukum, mereka akan bisa menentukan dengan cukup cepat apakah jenazah yang sudah berusia setahun itu telah dipindahkan atau memang diletakkan di sana. Kamu mencari hal-hal seperti jejak ban, jejak kaki, sesuatu yang tidak normal. Kamu tahu, jika sebuah tubuh berada di luar, di daerah pedesaan negara kita, itu akan terlihat, kamu akan bisa melihatnya. Akan ada lekukan, tubuh itu akan mulai tenggelam ke dalam tanah. Kamu mungkin akan melihat tubuh yang tersebar akibat satwa liar. Kamu tahu, kamu akan bisa mengetahuinya dengan cukup cepat. Senjatanya tidak akan berada di sana dalam kondisi bersih. Akan ada tanda-tanda aus pada senjata itu. Begitu juga dengan tubuh yang ada di sana. Jadi kalau itu memang dibawa ke sana dan diletakkan, kamu tahu. Kalau memang ada konspirasi besar, saya tidak tahu. Kamu tahu, di dunia saya, kalau kamu ingin sesuatu yang buruk itu hilang, kamu akan menghilangkan tubuhnya sama sekali. Akan ada pertanyaan, lalu selesai begitu saja? Kalau saya orang jahat, saya tidak akan datang setahun kemudian dan menaruh mayatnya. Kalau saya negara teroris, aktor asing, atau orang jahat yang kamu tahu, bagian dari konspirasi global besar melawan ilmuwan nuklir kita. Saya hanya, ini melanggar prinsip pisau cukur Occam. Ini bukan penjelasan yang paling sederhana, yang biasanya adalah yang benar.
Kapan pihak berwenang akan merilis lebih banyak informasi ketika mereka sudah memilikinya? Maksud saya, banyak perhatian tertuju pada kasus ini, juga pada kasus-kasus lainnya. Kapan mereka akan merilis informasi kepada keluarga? Kapan mereka akan merilis informasi kepada publik dan media? Mereka mungkin sudah berkomunikasi dengan baik dengan keluarga, dan kemungkinan besar keluarga akan mendapatkan informasi lebih cepat daripada kita. Tentu saja, Anda tahu, Anda akan mendapatkan informasinya. Secara umum, ketika mereka mendapatkan informasi, mereka punya waktu tertentu. Anda tahu, penegak hukum harus memastikan semuanya benar. Mereka harus memeriksa. Dan mereka kadang-kadang harus mengecek ulang, menguji ulang, karena kita tidak ingin membuat kesalahan. Karena sekali lagi, Anda tahu, jika Anda membuat satu kesalahan, itu bisa dibesar-besarkan menjadi teori konspirasi besar di Twitter atau di media sosial. Dan itu bisa menjadi aib bagi para penyidik. Jadi mereka tidak menginginkan itu terjadi. Tapi keluarga kemungkinan akan mendapatkan informasi tersebut dengan cukup cepat. Dan mereka mungkin punya kesepakatan bahwa Anda tahu, keluarga tidak akan. Dan Anda tahu, keluarga kemungkinan tidak terdorong untuk membagikan informasi ini sebelum waktunya. Tapi penegak hukum dan para penyidik, mereka akan membagikan kepada media ketika mereka sudah siap untuk membagikannya. Dan setelah mereka benar-benar memeriksanya, serta memastikan semuanya sudah benar. Apakah Anda merasa aneh bahwa jenazahnya ditemukan 6 mil dari rumah keluarganya? Tidak. Maksud saya, sejujurnya, dia terlihat sedang berjalan di jalan. Kalau tidak salah, yang melihatnya itu entah anggota keluarga atau rekan kerjanya. Saya rasa wanita ini sedang mengalami masa yang sangat buruk. Hari itu, tertangkap kamera pengawas, tetap saja. Ya. Ya, kurasa itu pertanyaannya kan? Seperti kamu tahu, di satu sisi, suaminya mengatakan bahwa dia sedang mengalami stres berat, bahwa dia dilaporkan berjalan di Jalan Negara 518. Kamu juga sempat membahas soal apa yang ditemukan di rumahnya kan? Aku pikir apa yang ditemukan di rumahnya juga sangat-sangat menarik. Menurutku itu bagian besar dari pembicaraan. Pengaturan ulang pabrik pada ponsel. Polisi mengatakan bahwa ponsel itu sudah dihapus bersih. Dan kamu tahu, lalu inilah yang membuatmu percaya bahwa ini dilakukan sendiri. Ya, maksudku kamu tahu jika kamu berada dalam pola pikir ingin bunuh diri, mari kita asumsikan untuk sesaat. Mungkin dia berpikir seperti aku ingin membuatnya, kamu tahu, semudah mungkin bagi suamiku untuk menghadapi semua ini. Jadi, aku tidak akan melakukannya di rumah. Aku akan mengatur ulang ponselnya supaya bisa, kamu tahu, mungkin dijual kembali atau sekedar direkondisi dan kamu tahu, dia seperti menghapus dirinya sendiri dengan cara tertentu. Kamu tahu, ada jutaan sudut psikologis yang bisa kita telusuri tentang ini. Tentu saja, para penyelidik mungkin akan memiliki sedikit lebih banyak informasi. Mungkin ada beberapa hal yang memang belum kita ketahui tentang apa saja yang ada di rumah, apa yang terjadi. Tapi dia sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dia sedang stres. Kamu tahu, dibilang, kamu tahu, aku akan lihat, aku harus pergi ke bagian lain dari laboratorium untuk menyelesaikan pekerjaan lain. Dan kemudian, di hari yang sama, dia terlihat berjalan di jalan. Jadi, menurut saya pribadi, dari semua yang saya lihat, saya cukup yakin, sekitar 85-90% bahwa dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ini benar-benar situasi yang sangat disayangkan untuk keluarganya. Dan menurut Anda, tidak aneh jika seseorang seperti dia melakukan ini tanpa memberikan peringatan apapun sebelumnya kepada keluarganya. Ucapan selamat tinggal, sebuah catatan, berpelukan sedikit lebih lama, atau memberikan petunjuk tentang apa yang akan dia lakukan. Itu tidak akan mengejutkan Anda. Ya, mungkin saja dia meninggalkan sebuah catatan dan mereka hanya belum merilis informasinya. Atau mungkin dia meninggalkan sesuatu yang, kau tahu, merupakan caranya untuk mengucapkan selamat tinggal yang tidak dimaknai secara tradisional. Tapi itu tidak mengejutkanku, Jesse. Kau tahu, orang-orang membuat keputusan seperti ini setiap hari. Kebetulan saja dia adalah seorang ilmuwan tingkat tinggi, kau tahu, dengan izin keamanan yang bekerja di, kau tahu, bidang krusial bagi keamanan nasional negara kita. Jadi, kau tahu, itu memang disayangkan. Menurutku ada banyak hal. Kau tahu, aku pernah bekerja di pemerintahan. Aku pernah bekerja di gugus tugas federal dan juga bekerja, kau tahu, di dalam komunitas intelijen. Bukan hanya sebagai penyelidik garis depan dan polisi. Dan ada banyak tekanan karena begitu banyak ancaman di luar sana. Begitu banyak hal yang terjadi sehingga warga biasa seperti Pak Joe atau Bu Jane, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Jadi, aku kenal banyak orang yang bekerja di komunitas intelijen dan lingkungan federal. Dan beban dunia ada di pundak mereka, kau tahu? Karena memang ada penjahat sungguhan di luar sana yang ingin mencelakai negara kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Dan tanggung jawab itu ada di pundak mereka untuk melakukannya dengan benar. Kau tahu, penjahat hanya perlu benar sekali. Kita tidak boleh salah. Kita tidak boleh melakukan kesalahan. Kau tahu, aku selalu bilang ke polisi dan pelatihku saat aku melatih, kalian tidak boleh salah.
Mereka bisa salah, mereka bisa salah. Tapi kalau mereka benar sekali saja, itu bisa jadi kehancuran besar. Jadi, Ashton, bisakah kamu tetap bersamaku sebentar? Aku ingin mencoba menempatkan ini dalam konteks kasus-kasus lain dan cerita-cerita lain yang orang hubungkan dan mencoba melihat apakah ini nantinya, kau tahu, dipastikan sebagai jenazahnya. Dan misalkan kamu benar, atau teori atau keyakinanmu saat ini benar bahwa dia melakukan ini pada dirinya sendiri, aku ingin tahu bagaimana hal itu akan mempengaruhi penyelidikan kasus-kasus lainnya. Jadi, biarkan aku jelaskan ini. Tetaplah bersamaku sebentar. Jadi seperti yang sudah aku sebutkan, menurut Komite Pengawasan DPR, hilangnya Melissa adalah salah satu dari beberapa kasus, beberapa di antaranya melibatkan orang-orang yang punya hubungan dengan Los Alamos. Sekali lagi, terkait penelitian Angkatan Udara terhadap teknologi rahasia. Ada beberapa yang tewas, beberapa hilang. Cukup banyak, sehingga Komite Pengawasan DPR mulai mengajukan pertanyaan. Dan menurut siaran pers komite pada April 2026, setidaknya 10 orang yang punya hubungan dengan rahasia nuklir AS atau teknologi roket telah meninggal atau menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Dan pada akhir bulan itu, anggota Kongres Eric Burlison menyebut jumlahnya menjadi 13. Sekarang, pernyataan komite tersebut berbunyi, kutip, kematian dan hilangnya orang-orang ini mungkin merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional Amerika Serikat dan bagi personel Amerika Serikat yang memiliki akses ke rahasia ilmiah. Dan FBI mengumumkan bahwa mereka memimpin upaya untuk mencari hubungan-hubungan ini. Gedung Putih mengatakan sedang melakukan penyelidikan. Jadi, Ashton, ada situasi ini, ada beberapa penyelidikan kan? Ada penyelidikan dari Komite Pengawasan DPR, FBI juga terlibat. Gedung Putih juga memberi perhatian. Kamu sedang melihat itu. Lalu bagaimana kematian Melissa ini atau kemungkinan ditemukannya jenazahnya memengaruhi kasus-kasus lainnya? itu pertanyaan yang bagus. Maksud saya, pada akhirnya FBI akan menjadi lembaga investigasi utama dalam hal ini. Dan mereka akan memberikan informasi serta intelijen kepada Komite Pengawasan maupun Gedung Putih. Saya pikir FBI itu sudah pasti bagi mereka untuk masuk dan mengambil kasus ini, serta memeriksanya dengan sangat teliti dan seksama, seperti yang seharusnya mereka lakukan. Sekali lagi, ketika kita berbicara sebelumnya, dan saya sudah membahas tentang para ilmuwan yang hilang, serta orang-orang yang terkait dengan aparatur keamanan nasional kita, saya rasa memang harus ada penyelidikan. Saya benar-benar berpikir harus ada penyelidikan, karena kita harus tahu tanpa keraguan sedikit pun bahwa tidak ada negara asing atau hal semacam itu yang terlibat di sini. Organisasi teroris, aktor asing, negara-negara yang berusaha untuk mendapatkan akses ke rahasia kita. Sekali lagi, Amerika Serikat sangat maju secara teknologi, sehingga kecuali ini soal balas dendam, saya tidak melihat apa yang bisa didapatkan dari 13 ilmuwan. Kemampuan untuk memperkuat atau melemahkan kemampuan kita dalam mengembangkan teknologi nuklir dan membangun senjata nuklir atau persenjataan canggih. Mungkin bahkan bukan soal nuklir. Kita sangat maju secara teknologi. Ada hal-hal di luar sana yang begitu luar biasa canggih, sehingga jika Anda melihatnya, itu akan seperti membawa iPhone ke manusia Neanderthal. Anda tahu, kita akan melihatnya dan berkata, kadang-kadang saya pikir apa yang kita lihat di langit yang tidak bisa kita jelaskan, yang begitu anomali, itu benar-benar bisa jadi sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita jelaskan, tapi saya pikir kadang-kadang itu adalah teknologi kita sendiri. Jadi kita sudah memilikinya. Kita tahu Amerika Serikat memiliki berapa ribu senjata nuklir. Kecuali ini memang soal balas dendam, di mana Anda akan menargetkan para ilmuwan kita dan kemudian orang-orang yang memiliki akses ke senjata itu. Jadi, saya mempertanyakan motif itu, alasan untuk menargetkan orang-orang kita. Tapi FBI akan melakukan penyelidikan. Saya pikir mereka benar-benar harus memeriksa semua yang sedang diselidiki oleh polisi negara bagian, polisi lokal di sana, dan pemeriksa medis. Seluruh berkas kasus itu saya harap dibagikan kepada FBI, dan mereka bisa menggunakan kemampuan investigasi serta laboratorium forensik mereka yang luar biasa. Saya harap mereka membantu dalam hal ini dan melihat semuanya dari sudut pandang mereka juga, untuk memastikan bahwa wanita muda ini, seperti yang kita pikirkan, seperti yang saya yakini, sayangnya memang melakukan hal itu. Izinkan saya jelaskan sedikit karena saya ingin pendapat Anda tentang hal lain. Jadi kasus-kasus yang kita bicarakan ini berlangsung lebih dari 3 tahun. Kasus-kasus ini juga terjadi di beberapa negara bagian. Keadaannya sangat beragam. Ada Michael David Hicks, seorang ilmuwan NASA JPL yang mempelajari komet dan asteroid. Dia meninggal pada tahun 2023. Penyebab kematiannya tidak pernah diumumkan ke publik. Monica Reza, ilmuwan roket, menghilang saat mendaki di California. Penelitiannya didanai oleh Laboratorium Riset Angkatan Udara.
Nuno Larrero, seorang fisikawan fusi dari MIT, tewas ditembak di rumahnya sendiri. Putrinya yang berusia 12 tahun menemukannya. Kita tahu bahwa kematiannya terkait dengan penembak Brown. Karl Grillmeier, astrofisikawan, tewas ditembak di teras depan rumahnya di Gurun, menurut Departemen Sheriff Kabupaten LA. Para deputi merespons ke lokasi kejadian, juga merespons perampasan mobil di dekatnya. Dan semua itu mengarah pada penangkapan seorang tersangka, Freddy Snyder, yang berusia 29 tahun. Dia telah didakwa dengan pembunuhan, serta kasus pembobolan terpisah yang terkait dengan dugaan masuk tanpa izin di rumah Grillmeier 2 bulan sebelumnya. Ada Anthony Chavez, seorang pensiunan yang pernah bekerja sebagai mandor di Los Alamos. Dia menghilang dari rumahnya di New Mexico, meninggalkan mobil, ponsel, dompet, kunci, dan pencarian yang dilakukan tampaknya tidak membuahkan hasil. Steven Garcia, kontraktor pemerintah di Kansas City National Security Campus, memproduksi komponen non-nuklir untuk senjata nuklir. Dia terakhir kali terlihat meninggalkan rumahnya di Albuquerque dengan berjalan kaki hanya membawa sebuah pistol. Jason Thomas, peneliti farmasi, menurut polisi, tubuhnya ditemukan di sebuah danau di Massachusetts. Polisi mengatakan mereka tidak menduga adanya tindakan kriminal. Kamu lihat semua nama ini, Aston? Kamu sudah membicarakannya sedikit. Kamu skeptis untuk mengaitkan semuanya, meskipun kamu tidak akan terkejut kalau orang-orang menghubung-hubungkannya atau berkata, kamu tahu ada apa di sini? Ya, aku sama sekali tidak terkejut. Dan ketika kamu melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, kamu tahu, sepertinya memang seharusnya ini bisa saja saling terkait dan memang seharusnya diselidiki. Dan aku memang percaya bahwa kamu tahu, aku percaya FBI seharusnya dan akan menyelidiki semua ini. Tapi sekali lagi, menurutku banyak dari kasus ini, seorang mandor yang sudah pensiun. Kenapa? Apa motif di balik ini? Kecuali balas dendam. Dan sekali lagi, sebenarnya apa kaitan seorang mandor dengan semua ini? Dia punya izin keamanan karena dia punya akses dan dekat dengan materi rahasia. Apa motifnya untuk menyakiti orang ini? Kamu tahu? Sekarang, kamu tahu, pria yang dibunuh di lorong atau pintu masuk apartemennya itu, para deputi sheriff menangkap seorang pria dan mendakwanya atas pembunuhan. Tentu, mari kita dapatkan detail kasusnya. Biarkan kasusnya berjalan di pengadilan. Dan saya berharap FBI bisa masuk dan melakukan penyelidikan mendalam, semacam menggali latar belakangnya. Apakah negara asing menggunakan pria ini sebagai kambing hitam? Kita tahu bahwa pemerintah Iran di masa lalu pernah menggunakan, kamu tahu, kambing hitam dan proksi untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Mereka pernah punya rencana di negara ini sebelumnya. FBI akan bisa menentukan itu setelah penyelidikan selesai dan kasusnya diputuskan di pengadilan. Jadi ya, secara garis besar, saat kamu meninjaunya, kamu melihat cerita-cerita ini di media sosial. Ya, memang terlihat sangat aneh. Sepertinya memang bisa saja ada semacam konspirasi yang sedang terjadi. Saya hanya mengingatkan orang-orang, coba telusuri lebih dalam, dan biarkan para penyidik melakukan tugas mereka dalam hal ini. Dan saya benar-benar berharap para penyidik FBI mampu menelusuri lebih dalam, memanfaatkan teknologi mereka. Mereka memiliki beberapa teknologi paling canggih dalam hal analitik. Biarkan para analis FBI mulai memasukkan semua data dan membuat laporan pasca kejadian, atau semacam laporan yang kemudian bisa diserahkan ke Gedung Putih, ke Komite Pengawas, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sekali lagi, apakah kita akan mendapatkan jawaban untuk setiap pertanyaan? Saya tidak tahu soal itu. Itu akan sulit. Kadang-kadang seperti yang saya bilang, kita bisa sampai 98-99%, tapi mungkin kita tidak bisa sampai 100%. Tapi kalau para penyidik menemukan bahwa, hey, sepertinya ini semua adalah tindakan acak dan tidak saling terkait, atau ada 3 kasus di sini yang tampaknya mungkin saling berhubungan, tapi yang lainnya hanya kebetulan, maka itulah yang akan ditunjukkan oleh penyelidikan. Dan mari kita perjelas, yang memulai semua ini bisa dibilang yang paling banyak mendapat perhatian, pensiunan Jenderal Angkatan Udara, keluar dari rumahnya dan sampai sekarang belum pernah kembali. William Neil McCaslin, 68 tahun, pensiunan Mayor Jenderal, 34 tahun. Dia bekerja pada beberapa teknologi paling sensitif yang dimiliki militer Amerika Serikat, teknik astronautika, akuisisi luar angkasa, National Reconnaissance Office, satelit mata-mata. Dia memimpin laboratorium riset Angkatan Udara di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson di Ohio. Sekali lagi, itu adalah pangkalan yang sama yang selama beberapa dekade diyakini orang sebagai tempat penyimpanan puing-puing dari insiden Roswell. Menurut istrinya, McCaslin memiliki akses, menurut kata-katanya, ke beberapa program dan informasi yang sangat rahasia. Jadi ketika orang seperti itu pergi dan tidak kembali, tentu saja itu menarik banyak perhatian. Dan kemudian pada tanggal 27 Februari tahun ini, istri McCaslin, untuk memberikan gambaran waktunya, pergi ke janji dokter sekitar pukul 11 lewat 10 pagi. Dia kembali tepat setelah tengah hari. Dia sudah tidak ada. Ponselnya ada di meja dalam keadaan mati. Jam tangan pintarnya sedang diisi daya di kamar mandi. Kemeja yang dia kenakan saat istrinya pergi tergantung di lemari. Dia sudah berganti pakaian dan tampaknya mengenakan sesuatu yang lain.
Istrinya tidak tahu apa. Dia menelpon 911. Dia mengatakan sesuatu yang benar-benar membuatmu terdiam. Suami saya hilang Oke. dan sudah sekitar 3 jam. Dan aku punya beberapa indikasi bahwa dia pasti sudah merencanakan untuk tidak ditemukan. Kemudian kami juga mendapatkan rekaman bodycam dari para deputi yang merespons. Dan di dalamnya, seorang rekan yang tampaknya makan malam bersama McCaslin malam sebelumnya memberitahu detektif bahwa dia tidak seperti biasanya. Dia tidak seperti biasanya. Dia agak linglung dan pendiam. Apakah ini informasi rahasia? Dan apakah dia punya izin keamanan atau semacamnya? Dia memiliki izin keamanan yang sangat rahasia. Dia adalah kepala laboratorium riset Angkatan Udara. Maksudku, intinya, nama pria itu ada di dokumen UFO yang dirilis. Dia benar-benar terlibat sedalam itu. Jadi dia memiliki izin keamanan yang sangat tinggi. Ngomong-ngomong, kamu bisa melihat apa saja yang ditemukan oleh para penyelidik lainnya di pembahasan bodycam kami sebelumnya, di mana kami membahas semua rekaman yang berhasil kami dapatkan. Tapi kalau kamu kembali ke garis waktu ini, minggu demi minggu berlalu, lalu menjadi berbulan-bulan. Tidak ada penampakan, tidak ada video, tidak ada jawaban. Lalu pada 7 Maret, para penyelidik menemukan sebuah sweatshirt Angkatan Udara berwarna abu-abu sekitar 1 mil dari rumahnya. Namun keluarga tidak bisa memastikan apakah itu miliknya. Pada 2 minggu setelah kejadian, kantor sheriff merilis foto pakaian yang mereka yakini sedang dikenakan olehnya, yaitu kemeja hijau muda dengan kancing. Mereka juga mengonfirmasi barang-barang yang hilang, yaitu sepatu bot hiking miliknya, dompetnya, sebuah revolver kaliber 38 dengan sarung kulit. Dan hingga hari ini, saat saya duduk di sini, Jenderal McCaslin masih belum ditemukan. Dan para penyelidik, mereka belum mengaitkan hilangnya McCaslin dengan kematian Melissa. Tidak ada bukti yang menghubungkan keduanya. Tapi sekali lagi, keduanya bekerja di lingkup yang sama, bukan? McCaslin di Laboratorium Riset Angkatan Udara, Melissa di Los Alamos. Kedua kasus itu menjadi bagian dari percakapan publik yang sama. Esten, mari kita tutup dulu pembahasan tentang McCaslin. Apakah kamu... Menurutmu, apakah kita akan mendapatkan jawaban di sana? Dan jika kita memang mendapatkan semacam jawaban di sana, bagaimana itu akan mengubah gambaran besar dari semua yang sudah kita bicarakan? Ya, semoga kita bisa mengetahui, kamu tahu, beberapa barang yang dikenakan oleh kolonel atau jenderal itu. Ketika kamu tahu, kita bisa menemukan jasadnya atau bagian dari apa yang dia kenakan. Atau pistol beserta sarungnya. Itu akan, kamu tahu, sedikit memberi gambaran lebih jelas tentang apa yang terjadi padanya. Kamu tahu, biar saya ajukan ini, Jesse. Kamu tahu, kamu purnawirawan bintang 2 dengan pengabdian 34 tahun. 1, 2, 3 bintang. Kamu adalah salah satu pejabat Angkatan Udara berpangkat tertinggi. Kamu terlibat dalam beberapa hal yang paling sensitif dan rahasia dalam karirmu. Kamu tahu, bekerja untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Kamu tahu, anggota militer berprestasi yang menjaga negara ini, kamu tahu, tetap aman. Lalu kamu pensiun. Dan kemudian mungkin kamu mengalami, beberapa masalah kesehatan mental. Dan kamu bertemu dengan teman-teman dan mereka menceritakan hal-hal baik kepadamu. Dan kamu mengenang masa-masa kejayaan itu dan semua itu. Lalu kamu makan malam dengan seorang teman dan rasanya, ya, kamu benar-benar tidak bisa membicarakan apapun. Kamu tahu, tiba-tiba kamu ada di lingkaran dalam ini, lalu kamu pensiun. Dan dia mungkin masih punya izin keamanan sampai tingkat tertentu jika dia melakukan pekerjaan konsultasi apapun. Tapi tiba-tiba, kamu sudah tidak ada di lingkaran dalam itu lagi. Dan itu bisa menjadi hal yang sangat menghancurkan bagi beberapa veteran kita dan orang-orang yang berada di garis depan dalam membela negara kita. Saya melihat ini terjadi pada petugas penegak hukum. Saya sendiri, Anda tahu, Anda keluar dari Departemen Kepolisian setelah 23 tahun. Dan Anda tahu, Anda sudah tidak di sana lagi. Anda sudah tidak lagi tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Anda tidak bisa lagi minum kopi setiap pagi bersama rekan-rekan detektif Anda. Atau Anda tidak lagi bertemu dengan atasan yang biasanya berkata, "Hey, saya punya pertanyaan untuk diklarifikasi." Atau, "Hey, kerja bagus untuk kasus itu." Atau, teman-teman, kalian benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat pada tugas itu. Jadi kita memang tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan jenderal ini. Dan mungkin itu adalah bagian dari apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan sekali lagi, dia meninggalkan rumahnya. Anda tahu, memang ada keadaan yang mencurigakan di sana. Dan menurut saya, itu memang harus diselidiki. Tapi sekali lagi, mari kita kupas lapisan demi lapisan. Mari kita coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, sebelum kita langsung mengambil kesimpulan. Dia sudah pensiun. Apa gunanya menargetkan dia, selain untuk balas dendam, jika dia adalah bagian dari sistem senjata canggih misalnya? Jadi, Ya, banyak bagian aneh dari seluruh kisah ini. Esten Peck, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menjelaskan perkembangan ini. Dan lihat, ini adalah perkembangan dan kabar yang menghancurkan bagi keluarga Melissa. Saya benar-benar memikirkan mereka saat ini.
Saya harap mereka mendapatkan sedikit kelegaan dari semua ini. Dan saya tahu ini sangat menyedihkan, tapi saya berharap mereka bisa menemukan kelegaan. Saya juga berharap kenangan tentang dirinya selalu menjadi berkah bagi mereka. Ya, itu sangat tepat. Eisten, terima kasih banyak. Saya sangat menghargainya. Terima kasih Jesse, senang bertemu denganmu. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, acara saya di News Nation Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. I'll see you next time, everybody.